Oke, halo guys, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama gua Ujai. Kita Honor of King-an lagi. Dan ya, kita bakal sama-sama belajar ya untuk salah satu micro skill di permobaan khususnya Honor of King yaitu cara landing page, guys. Nah, di sini gua bakal lebih spesifik untuk menjelaskan terlebih dahulu landing page role farmland yang biasanya diisi sama hero-hero marksman dan juga cara rotasinya. Oke, jadi kita awali dengan pengertian landing page itu sendiri. Jadi landing page itu adalah masa-masa krusial, biasanya terjadi di 5 menit awal pertandingan gitu ya, di saat mulai munculnya minion sampai hancurnya turret di satu lane. Kurang lebih seperti itu untuk pemahaman landing page. Kemudian hal-hal apa aja yang menjadi faktor gitu ya pada saat nanti kalian landing page. Yang pertama itu yang pasti pemilihan hero. Dari segi pemilihan hero. Pemilihan hero ini meliputi hero power. Jadi kalian harus tahu hero power yang kalian gunakan sama hero power pikan musuh. Nah, ini bersangkut paut sama faktor yang kedua yaitu skill mikro. Kalian harus punya skill mikro gitu ya. Nah, skill mikro ini nggak hanya mencakup nomor satu tadi, yaitu mengenai pemilihan hero atau hero power, ya. Jadi banyak cangkup pautnya. Jadi yaitu nanti kalian bisa mempengaruhi ke cara main kalian atau playstyle kalian gitu ya. Kalian juga harus tahu skill-skill dari hero musuh gitu ya. Cooldown skillnya, pokoknya sedetail itu tuh kalian harus perhatikan, harus kalian pelajari. Terus ada spell juga. Spell yang kalian gunakan atau spell yang musuh gunakan itu apa? Itu kalian harus pelajari. Nah, kalian juga harus tahu apakah hero musuh itu punya skill escape atau skill kabur atau enggak. Ini bisa mempengaruhi pada saat kalian landing phase, guys. Nah, itu kalian pelajari ya. Jadi untuk micro skill tuh kalian harus dan wajib kalian pelajari. Yang pasti yang faktor utamanya kalau misalkan kalian ingin menang landing phase, kalian harus tahu juga untuk positioning. Karena seorang marksman diwajibkan punya positioning yang di atas rata-rata. Nah, karena seorang marksman itu ya gua rasa dan wajib gitu ya. Kalian tuh nggak jangan sampai mati di awal karena marksman adalah damage yang paling besar yang paling dibutuhkan pada saat mid game nanti sampai ke late game nanti. Ya, kunci utama atau ya bisa dibilang sumber damage terbesar lah ya nanti ketika di late game. Jadi diwajibkan pada saat landing phase nanti itu kalian jangan sampai recall atau kalah kalah landing gitu ya, apalagi sampai mati gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian keuntungan apa sih kalau misalkan kalian memenangkan landing phase? Yang pasti yang pertama itu kan kalian menang XP, menang gold itu berpengaruh sama menang levelnya kalian dibandingkan musuh gitu ya. Dan yang paling utama itu kalian bisa lebih leluasa. Leluasanya itu kalian bisa rotasi gitu ya. Kayak gitu, bisa ngejoning ngejoning area musuh, jungle musuh gitu kan. Itu bisa aja guys. Jadi untuk memenangkan landing phase ini diwajibkan banget gitu ya. Itu banyak keuntungannya. Yang pasti kalau misalkan kalian main solo ya kalian harus pinter-pinter lah jaga posisi. Kalian bisa melakukan hit and run ya atau misalkan kalian tuh bisa ngehit musuh gitu ya terus mundur ya pokoknya ngasih trigger lah buat musuh apalagi kalau misalkan kalian bisa nge-trigger skillnya bisa nge-trigger spellnya sampai kebuang itu sangat menguntungkan kalian saat landing phase. Sebagai contoh, misalkan kalian harus tahu nih ya, misalkan kalian di sini pick early, di tim musuh itu pick Luban. Kalau misalkan clear wave, itu menurut kalian bakal menang mana? Nah, itu menjadi pertimbangan seperti itu, sedetail itu kalian bisa mempengaruhi atau memenangkan landing phase, guys. Nah, jadi menurut kalian tuh menang mana? Menang Luban kan? Karena Luban di sini punya pasif yang ngederedat itu gitu ya. Itu bakal lebih menang, lebih cepat untuk clear wave atau clear minion. Nah, jadi sedetail itu ya. Jadi kalian mau misalkan main aman atau main barbar, yang pasti itu kalian harus perhitungkan sedetailnya. Dan yang pasti kalau misalkan kalian clear wave atau clear minion, itu usahakan kalian ambil last hit guys. Karena untuk last hit goldnya itu bakalan lebih besar ya. Kayak gitu. Nah kemudian kita lanjut mungkin ke cara rotasi pada saat landing phase. Oke. Nah untuk
landing page atau cara rotasinya tuh kalian harus tahu dulu. Misalkan kalian tuh berada di tim biru, yang pasti itu kalian bakal jalan di bawah ya. Kayak gini. Itu pasti kalian jalan di bawah. Tapi kalau misalkan kalian berada di tim merah, itu kalian untuk farmland kita bakal jalan di atas seperti ini ya. Untuk cara rotasi ya, cara landing, cara joining itu sama aja. Kurang lebih seperti itu. Di sini gue bakal contohkan di tim biru ya. Untuk caranya itu bakalan sama aja. Tenang aja. Nah, di awal-awal yang pasti itu kalian pasti itu untuk clear web ya. Nah, di sini diwajibkan tuh kalian ambil clear web untuk lasitnya ya. Nah, di awal-awal pertandingan yang pasti itu kalian pasti jalan di bawah ya, karena di sini kita misalkan ambil di tim biru ya. Nah, jalan utamakan di sini kita ambil lasit ya pas clear minion. Nah, untuk jaga-jaga kalian juga bisa apa namanya ya bersembunyi di zoning ini nih, apa namanya tuh di semak-semak ya, ngejoining dulu di sini atau kalian juga bisa di sini sambil nunggu informasi nih dari roamer kalian. Misalkan kalian roamernya bagus yang ngerti roamingnya kayak apa rotasinya, itu pastikan meriksa buff musuh lah, atau misalkan nanti kalian bisa juga ngelihat map visionnya kebuka, apakah si marksman musuh itu ditemenin sama roamernya atau enggak. Itu kan hal yang bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian bisa stay dulu di sini ya, santai dulu di sini gitu kan. Dan ya sambil poking-poking lah, kalau misalkan ada kesempatan untuk last hit ya kalian ambil last hitnya gitu ya. Jadi jangan sampai brutal banget, kecuali kalian misalkan udah tahu kekuatan hero power kalian, misalkan bisa menang sama hero musuh, itu gas aja guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu objektif nih ya. Ini biasanya player baru atau ya mungkin kalian banyak yang lupa ya, untuk bisa ngambil objektif marksman. Apa sih bang? Nah ini guys, ada objektif buat kalian para marksman yang banyak gue temuin tuh kelupaan untuk kalian ambil ya. Jadi di sini tuh ada monster yang bakal spawn di detik ke-30. Ini namanya Firehawk ya, bentukannya burung gitu ya. Ini kalian wajib ambil seorang marksman. Nih ya, karena si Firehawk ini namanya Firehawk ya. Ini tuh kalau misalkan kalian bunuh ya, itu kalian bisa dapetin XP dan gold tambahan. Jadi ini kalian wajib kontes kayaknya. Kalau misalkan diambil musuh ya itu otomatis kalian sedikit kurang beruntung dari segi landing page-nya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian ambillah ini ya. Kayak gitu untuk nambahin XP dan gold. Nah, jadi kalian juga selain mikro itu juga kalian harus belajar makro ya. Makro ya sedikit untuk dari segi gameplaynya, dari mapnya, dari spawn jungle-junglenya itu kalian harus tahu detik-detiknya lah. Kalian apa namanya? Apalagi buat kalian yang punya niatan untuk jadi pro player, itu kalian harus sedetail itu guys, belajar ya. Nah, jadi spawnnya di 30 detik pertama gitu ya, ini bakal spawn si monster ini, si Firehawk, dan bakal respon kembali intervalnya 1 menit ya. Dan nanti ketika nanti di menit keempat itu udah nggak bakalan spawn lagi ya. Nah, kalian bisa baca pokoknya detailnya kayak gitu. Jadi kalian setelah clear wave pertama, clear minion, itu kalian ambil si Firehawk tadi ya. Nah, kayak gitu. Misalkan setelah kalian bunuh ini, itu kan kalian bisa nunggu di sini atau kalian bisa nunggu di semak-semak ini juga gitu ya. Sambil kalian nunggu wave kedua datang ya. Nah, misalkan kalian wave kedua datang, yaitu kalian bisa clear si wave keduanya sambil kalian juga perhatiin map. Nah, perhatiin jungle juga, pergerakan jungle atau roamer kalian yang bisa ngasih info. Kalau misalkan kalian main solo, ya biasanya kan apa tuh acuh tak acuh gitu ya. Jadi dipastiin sih kalau misalkan pengen enak ya, itu kalian main party gitu. Jadi kalian tahu gitu ya untuk ping sinyalnya, komunikasinya jalan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian main solo ya kalian di sini setelah clear wave kedua ya main safety dulu. Kalian bisa sembunyi di sini atau di sini lebih bagus gitu ya, sambil nunggu biasanya roamer kalian datang ke bawah. Biasanya kan roamer bantu di mid dulu nih ya, sambil ngebuka vision apa pergerakan jungler musuh gitu ya. Pastiin aja info dari roamer kalian, kalau misalkan aman ya kalian bisa sembunyi di sini gitu ya. Dan selain itu kalian bisa
lihat pergerakan jungler tim kalian. Biasanya kalau misalkan jungler kita mulai dari biru, itu kan bakal nanti ngambil buff merah nih. Nah, sampai di buff merah ini biasanya kan si jungler tuh bakalan langsung level 4 nih. Udah cukup nih untuk bisa ngegeng ini. Nah, kalian minta dulu lah guys ini apa jungle di sini, monster jungle ini kalian minta, kalau dikasih ya syukur, kalau enggak itu kalian bisa sedikit poking-poking, nyuri-nyuri monster jungle musuh yang ada di sini ya. Nah, tapi sekali lagi kalian harus tahu info dulu ya. Dan dari romer nih aman. Kalian bisa stay juga di sini nih ya, sambil ya sedikit-sedikit apa namanya, sedikit-sedikit ngepoking lah kalau misalkan ada kontes gitu ya. Ya usahakan kalau misalkan kalian menang ya kalian bakal unggul dari XP dan juga goldnya gitu. Kalau misalkan susah nih ada musuh gitu ya, ya itu kalian abain aja, karena di sini si jungle udah level 4 itu otomatis bakal ngebantu kalian untuk bisa ngeharas ini nih, ngeharas hero farmland musuh gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian mau joining ke sini, itu juga kalian harus tahu info dulu dari roamer, dari mid lane gitu ya. Kan biasanya kalian tahulah mungkin ada jungler gitu ya yang mulai dari merah dulu, yang otomatis nanti kan ke biru nih. Dan kalau misalkan kalian main-main di sini, joining-joining di sini, kalau misalkan kalian nggak dapat info, ya itu kalian bisa aja ke geng di sini kan. Itu nggak lucu guys, itu bakal ngerugiin banget pada saat laning phase. Itu yang membuat mental dari tim kalian juga bisa turun, bisa drop. Jadi kalau misalkan kalian mau joining di area musuh, area sini, itu kalian wajib ditemenin lah sama romernya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ya di menit ketiga atau ya pokoknya pas jungler kalian level 4 itu, kalau misalkan kalian mau main-main di sini itu harap hati-hati, karena kalau misalkan jungler kalian udah level 4 kan biasanya kita ngebantu ke sini ya, ngeharas poking-poking atau ngegeng si hero musuh, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu guys, apalagi Bang untuk rotasinya? Ya, untuk rotasinya kalian harus tahu makro kedatangan atau respawnnya ini Tyrant ataupun Overlord. Nah, biasanya di tier bawah ini jungler atau timnya ini ya, acuh banget sama yang namanya Tyrant atau Overlord. Padahal kalau misalkan kalian bunuh ini si Tyrant atau si Overlord, yang pasti itu selain kalian dapat XP, dapat gold, itu juga dapat buff tambahan, guys. Ya, kalian bisa baca deh di sini ya untuk makronya ya, kayak gitu. Nah, pokoknya di menit keempat ini awal mula kedatangan atau respawnnya si Tyrant itu kalian wajib lihat map ya. Kalau misalkan kalian kan di bawah nih di farmland, kalau misalkan tim kalian mau ngambil Tyrant ya, itu kalian ya wajib bantulah seenggaknya sambil jaga posisi daerah sini gitu ya, atau kalian masuk di semak-semak ini yang otomatis kan teman kalian bakal berkumpul di area sini gitu ya. Ada yang di sini di di bus ini gitu ya. Yang pasti kalian harus jaga-jaga dari geng lawan. Kalau misalkan kalian dipastiin bakal menang, nggak di kontes sama musuh karena musuhnya ada di sini gitu ya, musuhnya ngambil overlord, ya itu kalian tenang aja. Kalian bisa apa namanya tuh bisa clear wave gitu ya, ngebantu clear wave. Yang pasti kan kalau misalkan di awal, di menit awal tire-nya belum begitu sakit lah, sama satu orang pun sama jungler aja itu udah mati gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tim kita mau ambil overlord yang notabene di sini jauh banget jaraknya dari kalian sebagai farmland, seenggaknya ya kalian harus tahu lah romer kalian tuh ngasih vision gitu ya, ngasih ping. Kalau misalkan kalian mau kontes ke sini ya otomatis kalian harus naik guys, bantu naik. Seenggaknya kalau misalkan kalian nggak mau bantu di sini, kalau karena misalkan apa namanya tuh overlordnya udah mau mati atau apa, itu kalian bisa bantu clear di sini ya, di area mid kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian naik, kalau misalkan kalian rotasi, itu kalian harus perhatiin juga hero farmland musuh ya. Kalau misalkan hero farmlandnya hilang ya, atau nggak ada di areanya gitu ya, itu kalian bisa bisa masuk, bisa rotasi. Tapi kalau misalkan si hero
farmland-nya ada di sini, ya kalian jangan naik guys. Usahakan kalian tetap stay di sini untuk ngejaga minion ya, untuk ngejaga creep biar sama-sama balance ya. Jangan sampai kalian tinggalin. Jadi di push dong kalau misalkan kalian naik tapi di sini farmland musuh ngepush ya kalian rugi banget ya. Kalian naik di sini apalagi overload yang nggak dapat sama kita, kalian rugi juga karena turret kita di invade sama hero musuh. Nah, jadi kalian harus perhitungkan juga ya. Jadi ini untuk rotasi itu tergantung sama game kalian, jadi nggak sama gitu ya. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi setiap ada overload muncul itu kalian wajib lah sedikit rotasi. Dan di sini tips dari gua, kalau misalkan kalian ingin menang apa namanya menang farmland seperti tadi yang gue udah sebutkan beberapa faktornya mulai dari pemilihan hero yang nyangkut paut sama mikro gitu ya yang keduanya, kemudian nanti kalian bisa keuntungannya bisa rotasi, bisa zoning dan bisa freeze land. Itu kalau misalkan nanti kalian belum level 4 gitu ya, apalagi buat kalian player solo ya kalian stay aja lah di bawah gitu ya di lane kalian. Jangan dulu kalian ikut apa rotasi ke mid sampai jauh gitu ya, itu riskan banget kalian kena geng gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum level 4 atau sampai ulti kebuka itu kalian santai-santai dulu lah di sini, haras-haras lah ya. Itu yang bisa membuat landing pass kalian unggul gitu ya dibanding lawan guys. Oke, jadi mungkin segitu aja guys untuk penjelasan cara landing pass role farmland dan juga sedikit cara rotasinya gitu ya yang bisa gua jelasin buat kalian semua. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian gitu ya. Mungkin di next video gua bakal buatin juga cara landing pass dan rotasi role lainnya gitu ya. Jadi kalian pastiin aja untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan infonya. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.